Halo co-friends, jika melihat soal seperti ini, maka cara mengerjakannya kita akan menggunakan konsep program linear ya. Pada soal ini kita punya harga jual apel ini adalah 22.000 per kilo. Lalu keuntungannya ini adalah 4.000 per kilonya. Lalu harga jual jeruk 13.000 per kilo, keuntungannya 3.000. Maka harga beli apel ini adalah 22.000 dikurangi 4.000 yaitu 18.000. Harga beli jeruknya ini adalah 13.000 dikurangi 3.000 adalah 10.000. Kita misalkan ya, misalkan X ini adalah apel, kemudian Y-nya ini adalah jeruk. Lalu, setiap hari tokonya hanya menjual paling banyak adalah 150 kg buah apel dan jeruk. Maka pernyataan matematika yang pertama adalah X plus Y ini harus kurang dari sama dengan 150. Lalu, di sini modalnya ini sebesar 2.500.000. Modal itu adalah uang yang dipunya untuk membeli barang ya. Jadi kita pakai harga beli. Tadi harga beli apel adalah 18.000. Agar mempermudah perhitungan, saya hilangkan 3 nol di belakang ya. Jadi 18X ditambah dengan harga beli jeruk tadi adalah 10.000 yaitu 10Y. Ini harus kurang dari sama dengan modalnya, yaitu 2.500. Saya hilangkan 3 nol di belakang. Kemudian, apel dan jeruk ini tidak boleh negatif. Jadi, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini adalah jawaban untuk yang A ya, yaitu model matematikanya. Teman-teman lebih baik menuliskan dalam bentuk yang ada angka 0, 3-nya terlebih dahulu ya, karena kita menghilangkan 0 hanya untuk mempermudah perhitungan. Kemudian, untuk soal yang B, kita perlu menggambar terlebih dahulu sistem pertidaksamaan ini. Untuk menggambar sistem pertidaksamaan, kita perlu menggambar sistem persamaannya. Ini saya namakan pertidaksamaan 1, 2, 3, 4. Kita kerjakan dulu untuk yang nomor 1, kita harus cari titik potongnya dulu. Ketika X-nya 0, maka Y-nya ini adalah 150. Ketika Y-nya yang 0, maka X-nya ini adalah 150. Jadi, titik potongnya itu ada di 0,150 dan 150,0. Kemudian, untuk yang nomor 2 adalah 18X plus 10Y sama dengan 2.500. Ketika X-nya sama dengan 0, maka 10Y sama dengan 2.500, sehingga Y-nya ini adalah 250. Ketika Y-nya yang 0, maka 18X sama dengan 2.500 sehingga X-nya ini adalah 1.250 dibagi dengan 9. Jadi titik potongnya ini ada di 0,250 dan juga 1.250 per 9, 0. Lalu X sama dengan 0 itu adalah sumbu Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X. Maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Gambarnya dibentuk dengan garis yang tegas ya, bukan garis putus-putus karena tanda pertidaksamaannya semua memuat tanda sama dengan. Sekarang kita akan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Untuk yang pertama, kita uji saja titik 0,0, kita substitusikan ke dalam X plus Y dan juga 150. Maka kita akan mendapatkan 0 kita bandingkan dengan 150. Kita tahu bahwa 0 kurang dari 150, lalu tanda pertidaksamaannya ini kurang dari sama dengan, maka titik 0,0 ini berada di daerah yang memenuhi. Saya akan mengarsir daerah yang tidak memenuhi, agar nanti daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak diarsir sama sekali. Jika teman-teman ingin mengarsir daerah yang memenuhi tidak apa-apa, namun nanti agak susah untuk mencari daerah penyelesaiannya karena arsirannya akan bertumpuk-tumpuk. Maka saya akan mengarsir daerah yang tidak memuat titik 0,0, yaitu daerah yang ini ya. Lalu untuk yang kedua sama saja caranya, kita uji 0,0, kita substitusikan menjadi 0 dan juga 2.500. Kita tahu bahwa 0 kurang dari 2.500, tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, maka 0,0 berada di daerah yang memenuhi, jadi saya akan mengarsir daerah yang tidak memuat 0,0. Yaitu gambarnya seperti ini. Lalu untuk yang ketiga, X kurang dari sama dengan 0, maka akan diarsir di sebelah kiri garis sumbu Y. Seperti ini, kemudian
Yang keempat adalah Y lebih dari sama dengan 0, saya akan mengarsir yang di bawah sumbu X. Seperti ini, maka daerah hasil penyelesaiannya adalah yang tidak diarsir sama sekali. Kita akan menggunakan metode titik pojok. Pertama-tama kita harus mencari titik perpotongan antara persamaan 1 dan persamaan 2. Dengan metode substitusi, kita dapatkan titik potongnya ini ada di 125,25. Jadi, kita sudah dapatkan setiap titik pojoknya ya. Sekarang kita tentukan fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya ini adalah yang mau kita cari maksimumnya, yaitu keuntungannya. Maka kita sebut saja fungsi objektifnya sebagai f, x, y. Keuntungan dari apel itu adalah 4.000, jadi 4.000. X ditambah dengan keuntungan dari jeruk adalah 3.000 Y. Kita cari nilai F dari setiap titik pojoknya ya. Untuk yang 0,0 kita dapatkan hasilnya adalah 0. Untuk yang 0,150 hasilnya adalah 3.000 dikali dengan 150 yaitu 450.000. Kemudian yang ini adalah 4.000 dikalikan dengan 125 ditambah 3.000 dikalikan dengan 25 adalah 575.000 dan yang terakhir ini adalah 4.000 kita kalikan dengan 1250 per 9 yaitu 5 juta dibagi dengan 9 adalah 555.555. Jadi kita dapatkan keuntungan maksimumnya itu adalah 575.000 dengan banyaknya apel 125 dan banyaknya jeruk 25. Jadi untuk soal nomor B, banyak buah apel dan buah jeruk yang harus dijual setiap hari agar memperoleh keuntungan maksimum adalah 125 apel dan juga 25 jeruk. Lalu untuk soal C, kita diminta mencari keuntungan maksimumnya ya. Jelas bahwa keuntungan maksimumnya adalah Rp575.000 ya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.